smoke in my mind, girl. Orang muda, kaulah masa depan gereja. Kau bagaikan pelita yang selalu bernyala. Ini bermunculan. Hai kamu generasi muda, di tanganmu menggenggam tanah masa lalu. Di tanganmu pula tergenggam benih masa depan. Itulah generasi muda Katolik yang diharapkan. Di tangan kirimu tergenggam tanah masa lalu, di tangan kananmu tergenggam benih masa depan. Gereja Paroki Santa Cecilia Kotafon akan menjadi menarik jika di halaman gereja itu ditumbuhi oleh bunga-bunga kaum muda. Gereja itu juga akan mati ketika bunga-bunga kaum muda itu menjadi layu. Mari kita mengenal identitas diri kita. Seperti apakah orang muda Katolik? Harus berbuat apakah saya sebagai orang muda Katolik untuk kehidupan menggereja? Dalam bingkai persaudaraan, saya sejak beberapa hari yang lalu sempat berbincang-bincang dengan moderator OMK Paroki Romo Franky. Saya katakan begini, Romo, saya sedih kalau saya ada di tengah-tengah kaum muda dan saya melihat mereka itu kotak-kotak. Dari mana mereka belajar hidup untuk bersosialisasi? Saat seperti sekarang ini, kita belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Di mana kita tidak berada di dalam kelompok kita saja, tapi kita mampu menyatakan diri, keluar dari diri kita sendiri, keluar dari kelompok kita sendiri, untuk menyatakan diri bahwa saya ada. Saya ada dan saya berbaur. Saya tidak sukuis. Saya tidak hidup dalam kelompok saya sendiri dengan pikiran saya yang sempit. Tetapi saya hidup berada di tengah-tengah orang lain yang banyak warna-warninya dan membuat hidup saya bersemangat. Itulah sesungguhnya relasi hidup. Kita tidak bisa bicara relasi hidup jika hanya duduk saja. Kita disuruh untuk berbaur. Bagaimana kita menjalin relasi dengan orang lain? Kita berada di luar. Apa yang kita buat, apa yang kita bawa, itulah gambaran hidup keluarga kita. Itulah gambaran hidup diri kita sesungguhnya. Satu kebutuhan yang paling dasar menurut para ahli adalah kebutuhan untuk menyatakan diri, untuk mengaktualisasikan diri di depan banyak orang. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri jika kita tidak bisa membangun sebuah relasi yang sehat dan positif dengan orang lain, dengan kelompok lain, dengan lembaga lain, apalagi di dalam kehidupan menggereja. Kita tahu bahwa gereja Katolik sangat menekankan kesetiakawanan, solidaritas. Bagaimana kita menyatakan rasa solidaritas kita apabila kita tidak mampu berbaur? Kita tidak bisa melepaskan diri dari kelompok yang kecil untuk bergabung dengan kelompok lain yang lebih besar. Sedikit sentilan di awal materi saya. Ketika saya diminta untuk membawakan materi ini, saya teringat akan 20-an tahun yang lalu ketika saya seperti adik-adik saat ini. Kehidupan orang muda yang penuh semangat, yang selalu tanggap, tangguh dan terlibat dalam kehidupan, dalam kegiatan menggereja. Harus kita nyatakan, kalau tadi dalam baris-baris puisi itu, adik-adik sudah menyatakan, kaulah masa depan gereja. Apa yang kita buat kalau kita adalah masa depan gereja itu sendiri? Kaulah tulang punggung gereja. Apa yang kita pikul di sini sebagai tanggung jawab menjadi tulang punggung gereja itu sendiri?
awal saya untuk membawa kita pada materi saya tentang relasi hidup orang muda Katolik, relasi hidup yang baik sebagai orang muda Katolik dalam kehidupan menggereja di era digital saat ini. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kita lupa diri, seperti yang dalam khotbah tadi Romo Franky bawakan. Sering kita lupa diri, sering kita terbuai dengan kemajuan-kemajuan yang menyeret kita harus ikut ke arus itu, dan kita lupa hal baik apa yang tetap harus kita pertahankan. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh mengikuti itu, tidak harus di zaman ini kita harus mengikuti itu. Tetapi perkembangan itu tidak membawa kita kepada lupa diri. Perkembangan itu tidak boleh membawa kita kepada hilang ingatan siapa diri saya sesungguhnya. Kalau saya orang muda Katolik, siapa saya sesungguhnya untuk kehidupan gereja, untuk kehidupan di dalam keluarga, dan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bedah materi yang akan saya bawakan. Relasi itu saya bawakan dalam 3 bentuk relasi. Yang pertama, relasi dengan Tuhan. Yang kedua, relasi dengan sesama. Dan yang ketiga, relasi dengan lingkungan alam sekitar kita. Sebagai wujud nyata ibadah kita. 3 relasi itu penting untuk kita lihat malam hari ini. Membangun atau membina relasi dengan Tuhan adalah hal yang sangat utama dan terpenting di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan sendiri. Beriman Katolik, sebagai orang muda yang beriman Katolik, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Kalau jam doa saja kita tidak pernah mengaturnya. Ketertarikan kita pada alat-alat yang sekarang ini, HP, permainan-permainannya membawa kita sampai kita tidak bisa membagi waktu dengan baik antara waktunya Tuhan dan waktunya untuk diri sendiri, waktunya orang lain dan waktunya untuk diri sendiri. Mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang muda Katolik, sebagai bukti iman kekatolikan kita. Saya teringat ketika berapa puluh tahun yang lalu bersama dengan Romo Leonardus Nahas, keadaannya seperti, situasinya seperti saat ini. Kami dituntut, dibagikan tugas untuk kau pimpin doa, kau pimpin renungan, kau atur tanpa kompromi. Dan kita harus bersedia terima tugas itu. Mari kita mengenal diri. Ketika kita melakukan relasi dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita, Tuhan nyatakan kepada saya apa kelebihan saya yang boleh saya pakai untuk mewartakan namamu di tengah-tengah kehidupan kaum muda dalam hidup menggereja. Dan apa pula kekurangan saya, bawakan dalam doa. Minta campur tangan Tuhan. Tuhan katakan kepada saya, tema umum itu kita dalam hubungan dengan Tuhan, kita juga mengenal diri. Di hadapan Tuhan kita mengenal diri kita dalam doa-doa yang kita bawakan. Keintiman hubungan kita dengan Tuhan akan membawa aura yang berbeda dalam kehidupan kita. Percaya atau tidak kaum muda? Kalau setiap hari kita dekat dengan Tuhan, tampilan kita beda. Ketika menghadapi kesulitan juga kita beda, kita mampu. Walaupun kita jatuh, kita akan mampu berdiri. Ketika dihadapkan pada kesulitan yang kita tidak bisa memilih, kita akan dimampukan untuk memilih kedekatan kita dengan Tuhan. Berdoa itu kapan saja, Kakak Marsi? Berdoa itu kapan saja. Kapan saja kita bisa berdoa. Salam berarti banget. Seperti itu.
Oke, terima kasih. Setiap saat kita boleh berdoa. Ketika saya jalan, saya bilang Tuhan tolong, saya melakukan perjalanan ini dalam nama Tuhan sendiri. Saya yakin saya dibawa sampai dengan tiba selamat di tempat tujuan. Itu juga doa. Seperti tadi ketika bersama dengan Romo Balak di tengah jalan, Nus lari sepertinya ceplos-ceplosan. Nus, tolong ingat di dalam mobil ini ada nyawa manusia bukan barang Itu juga bentuk doa toh. Setiap saat kita boleh berdoa. Ketika kita duduk dan menunduk, kemudian kita sebut nama Tuhan dalam hati, itulah doa. Doa itu sesungguhnya tidak sukar, sangat sederhana. Dan Tuhan itu juga hanya sejauh doa. Kalau kita berpikir Tuhan ada di langit ketujuh, tidak. Tuhan itu dekat dengan kita sejauh doa. Begitu kita merasa ada yang mengganjal, kita berdoa saat ini, semuanya juga hilang. Relasi dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, relasi dengan sesama. Relasi dengan sesama itu dalam bentuk yang sekarang ini. Tetapi sesama itu juga orang tua. Ini yang kedua ini kita bahas juga akar kita dari keluarga. Tadi Romo perinci dalam khotbahnya, kita kembali ke akar hidup kita. Setiap kita termasuk saya dan adik-adik berakar dari hidup keluarga. Bagaimana keluarga menanamkan nilai-nilai spiritual dalam hidup kita. Dan tugas kita adalah mengembangkannya. Saya ketika di rumah kalau bercerita dengan Bapak, saya katakan begini. Semua kita punya berkat ini adalah doa-doa orang tua kita. Tugas kita saat ini adalah berdoa bagi anak-anak kita supaya mereka juga mendapat bagian berkat di dalam kehidupan mereka. Kita sudah bahagia karena kita mendapat berkat oleh karena doa orang tua kita. Tapi apa tugas kita sebagai sekarang kalau kita ini Bapak dan Mama? Sama juga dengan OMK ini. Apa tugas OMK? Bawakan dalam doa kehidupan gereja yang bersemangat. Mintakan dari Tuhan apa yang kami perlu buat Tuhan sebagai orang muda agar gereja kami bisa hidup. Tanamkan pikiran-pikiran positif di dalam pikiran kita sendiri. Itu jiwanya semangat. Orang tua seperti kami saja masih memiliki jiwa muda, apalagi orang muda. Berbaur, bersosialisasi dengan orang lain, dan tetap menomorsatukan persaudaraan. Belajar ketika bersosialisasi dengan orang lain, belajar menghargai orang lain. Seperti tadi panitia mengatur, kita yang lain mengikuti, itu bentuk penghargaan. Belajar menghargai orang lain. Tadi saya kasih tugas, tolong buatkan sebaris puisi. Bisa semua muncul, bermunculan yang bagus-bagus. Belajar mengenal diri bahwa kita memiliki kelebihan. Kita juga mampu, bukan hanya orang yang di luar sana. Tapi kita, dalam kesederhanaan kita, dalam kepolosan kita apa adanya, kita juga memiliki kemampuan. Kita bangun relasi seperti ini supaya kita juga mengenal diri kita itu sebenarnya siapa. Apa yang saya miliki menjadi kelebihan saya. Dan saya pakai untuk kehidupan menggereja. Tidak berhenti di sini. Kita pulang sampai di paroki sana. Kegiatan saya masih lihat orang muda seperti ini ya. Berarti ada semangat Natal, lahir kembali. Kita harus lahir kembali. Kalau COVID sudah buat kita tidur terlena, kita bangun pelan-pelan sudah. COVID hampir berlalu, walaupun sekarang bilang varian Omikron atau apa menakutkan, tapi kita kan belum sampai di sini. Ya. Relasi dengan sesama perlu kita bangun. Dan kita jangan lupa bahwa di keluarga kita memiliki bapak, mama, adik, kakak. Kita hidup bersama dengan mereka. Dan jangan setiap hari kita berkutat dengan HP, sampai mama panggil juga. Kebiasaan orang muda bukan hanya anak-anak, orang tua panggil juga tidak jawab lagi ya. Di rumah coba kalau anak-anak pegang HP dan kita lewat selamat pagi, tidak ada yang buka mulut untuk jawab atau angkat muka untuk lihat siapa yang memberi salam. Itu juga mengurangi relasi kita yang baik. Sikap-sikap seperti itu, egois, itu diakibatkan karena kita merasa bahwa kita punya teman yaitu HP.
dan bukan orang lain. Padahal sesungguhnya supaya kita bisa bangun relasi, kita harus bersama orang lain, orang tua kita. Punya rasa peduli. Jangan menjadi hamba untuk barang-barang itu. Kita perlu mengikuti perkembangannya, tapi membawa kita kepada hal positif. Bukan membawa kita kepada hal-hal negatif yang merusak moral kita. Sangat susah untuk disuruh simpan HP. Setiap hari saja, anak-anak di rumah itu saya sering tegur, kamu ini hamba HP, apa? Kita boleh pakai. Selagi dia memperlancar, mempermudah, menambah pengetahuan, membuka wawasan, tapi bukan mematikan nilai-nilai hidup yang baik. Sudah tidak peduli lagi karena merasa ada HP lebih penting. Nilai kita tunjukkan dengan merawat, mencintai lingkungan sekitar. Menjadi contoh. Orang muda menjadi contoh bagaimana menanam, menghijaukan kembali. Bukan orang muda menjadi contoh untuk menebang dan membakar. Mencintai lingkungan sekitar.